Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak? Baik, Bu. Apakah ada yang hadir? Ada, Bu. Siapa? Rini kabut tadi bolos. Mulai dari pagi dia bolos. Tidak, Ibu. Dari jam pelajaran kedua tadi, Bu. Baiklah, kalau begitu kepada nomor supaya kepada dia supaya memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bab hikmah. Kali. Sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran penyebaran teks. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang untuk dalam Islam dan ilmu itu wajib. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek kehidupan. Contohnya tentang ilmu. Di mana dalam hadis dikatakan untuklah ilmu dari goyang sampai tiang lahat. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil arti yaitu kita harus menuntut ilmu mulai dari kecil sampai kita mati. Karena ilmu itu sangat perlu kita pelajari dalam Diri kita dari sendiri. diri kita, baik di dunia maupun di akhirat sangat berguna. Baiklah, apakah dari Ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan paradigma? Tidak, Ibu. Paradigma memiliki pengertian baik dari disiplin intelektual maupun secara terminologi. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian paradigma dalam disiplin intelektual, yaitu cara pandang seseorang terhadap diri
sangat wajib untuk menuntut ilmu. Karena dalam ayat surah Al-Imran itu mengandung maksud perintah untuk mempelajari teks, karena manusia telah dipilih sebagai makhluk yang memiliki kemampuan dan derajat yang lebih tinggi. Di antaranya itu manusia diperintahkan untuk menggunakan akal pikir. Akal pikiran ini juga ada sebagai orang tidak menggunakannya. Contohnya, dia sudah tahu bahwa teknologi kan canggih. Sebagian mereka dalam mengaplikasikan seperti handphone banyak menggunakan ke jalan yang salah, seperti menggunakannya untuk menggunakan judi online dan sebagainya. Untuk itu kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk harus hati-hati dalam melakukan sesuatu yang bisa berdampak negatif bagi diri kita sendiri. Yang kedua yaitu manusia dijadikan khalifah di muka bumi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Adam sebagai pemimpin dibandingkan makhluk yang lain. Sebagaimana kita kan anak-anak pernah belajar tentang manusia pertama kali yang diciptakan siapa? Adam, Bu. Itulah manusia pertama kali yang diciptakan yaitu Adam. Kepada anak-anak suaranya diperhatikan ya. Iya, Bu. Yang ketiga yaitu manusia memiliki ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat iman. Ilmu itu juga dapat digunakan untuk memperkuat iman kita kepada Sang Pencipta. Contohnya untuk selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang segala yang dilarang. Yang terakhir yaitu manusia diperintahkan menjadi profesional terhadap yang ilmu yang dimilikinya. Sebagian orang maksud dari yang terakhir yaitu manusia menuntut ilmu baik dari bidang tertentu, contohnya bidang pendidikan, baik sebagai guru itu juga termasuk bidang ilmu yang dapat kita Profesionalkan ya, Bu. iya. Apakah Putri mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu? Mengerti, Bu. Baiklah. Karena Ibu ada rapat, Ibu akan mengirimkan tugas kepada kalian di grup nanti. Tugasnya harus dikerjakan dan harus di-print. Ibu Reza tidur, Bu. Kerja, kenapa tidur? Nggak ada, Ibu. Makanya jangan suka begadang. Ibu. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya Putri untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, jangan lupa apa yang tadi yang Ibu bilang, tugasnya dikerjakan. Iya, Bu. Baik, Ibu permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.